Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, saya mau live untuk memastikan seseorang yang harus bertanggung jawab atas omongannya. Dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Saya mau ini bagian dari pertanggungjawaban. Oke. Hari ini saya mau mengontak seseorang yang karena ucapannya membuat saya seperti seseorang yang sangat zolim. Nah, ayo, gini ya, kita boleh ngomong apapun, kita boleh statement apapun, tapi bertanggung jawab, jangan asal ngomong. Terutama untuk Anda para netizen, ya, kalau misalnya Anda nggak tahu masalahnya, oke, dan nggak tahu duduk perkaranya, jangan sok tahu dan sok galak. Karena ada pepatah begini loh, barking dogs don't bite. Anjing yang gonggong itu nggak gigit, tapi sebenarnya justru anjing yang kalau digertak balik ketakutan. So please netizen, don't be a barking dogs. Heran deh. Anyway, banyak yang apa namanya kontak saya karena katanya rame banget. Saya sih sebenarnya nggak terlalu ngikutin, tapi ya karena agak gengges dan menurut saya ini harus ditanyakan. Oke. Saya sedang ingin mencari seseorang yang telah membuat ini terjadi. Nah, lagi mau dicari. Oke. Siapakah dia? Yaitu yang biasa kalau siaran Salam TV. Sini loh. Baru tahu ternyata banyak juga ya yang akhirnya marah-marah, nggak keruan. Sebenarnya tahu nggak sih duduk masalahnya? Gitu. Jadi hari ini saya sedang menunggu. Berani gak dia? Beranikah dia? Saya tunggu. Mana orangnya? Mana? Sini kalau berani. Coba ya, kita cek ya. Tiba-tiba ada loh. Cek lo nya Beyonce. Ready to take your...
Bisa loh, tiba-tiba ada hashtag saya mecat. Ya tapi mungkin benar juga sih. Mungkin gara-gara dia juga nggak benar kali. Tapi kali ini mau saya cari orangnya. Sini, kalau berani. Apa katanya sakit? Mana? Mana dia? Apa? Nggak usah senyum-senyum. Sorry. Kenapa? Ya, kenapa tangan lo? Lagi healing di villa. Ah, lu pakai cara sakit lagi. Ini gue mau nanya sama lo, lo apa maksud lo? Nggak ada maksud apa-apa. Aku tidak menyebutkan siapapun juga. Inisial itu cuma satu huruf doang. Netizen yang menggiring ke sana. Tanya Iya, netizen aja. ya tapi ya nggak gitu dong, Cey. Semua orang langsung nyerang gue. Ya, aku juga nggak tahu. Orang-orang bilang, kok jadi RS? Gue bilang gitu. Enggak, aku nggak pernah menyebut nama RS. Mungkin aku hanya bilang pemret. Ya mungkin pemret yang terkenal kan cuma Rosiana Silalai. Selain itu kan enggak. Nggak usah sekarang, nggak usah sok-sok ini. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu peduli yang kayak gini-gini. Tapi karena lo abis itu diundang berkali-kali terus lo ngapain kayak gini, lu tahu nggak ya? Yang diserang gue itu sampai gue bingung. Ini apa? Ini ada apaan sih? Kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus tiba-tiba, terus ini tahu nggak, sampai staf ahlinya Pak Luhut, Menko Marves itu sampai semalam kalau nggak salah, sampai WA gue sampai bilang begini, kenapa ya Jeremy Teti harus ngungkit-ngungkit seperti ini? Ngungkit apa? Gue bilang. Barulah di situ gue lihat hashtagnya seperti itu. Lu bayangin nggak, orang tuh percaya bahwa gue sudah begitu zolim sama lo. Lu tahu gak sih kalau lu gila, lu enak diundang kemana-mana terus itu menjadi luka batinku. Situ enak jadi terkenal, sini yang dimaki-maki. Emang gue yang marah-marahin lo? Emang lu yang nanya gaji sama gue terus gue bilang banyak yang ngantri dari Jakarta sampai Depok? Emang gue? Ya bukan, aku tidak pernah bilang kayak gitu. Ya oke, bilang antrian sampai Depok, iya. Tapi kan aku tidak menyebutkan nama, pemretnya siapa. Kan Bu Rosi sama aku kan bestie selama ini, baik-baik aja. Nggak usah pakai muka-muka memelas gitu, nggak usah. Gue lagi sebel sama gue lagi bete sama lo. Ya terus, aku kan nggak menyebutkan nama, itu netizen yang menggiring ke sana. Mereka bilang RS. Enggak, aku bilang gitu. Enggak, tidak menyebutkan nama siapapun, ini apa nama itu, apalagi nggak pernah. Ya netizen aja yang menggiring ke sana ya, karena Rosi ya pemret yang terkenal. Selain itu kan beberapa bilang enggak, orangnya nggak terkenal kok. Aku bilang gitu. Gue masih bete gue sama lo. Ya mohon maaf lahir batin, aku tidak bermaksud mahas segalanya. Mereka
menggali dan menggali terus, dan akhirnya ke sana. Aku nyebutkan nama cuman Aryani Herawati karena dia juga curhat ke aku, dia bilang gitu, yang tersakiti bukan abang aja, aku juga demikian. Ya udah, clear ya. Iya, aku tidak menyebutkan nama Rusia. Aku bilang kemarin malah di salah satu stasiun TV mereka bertanya gitu, emang RS yang itu? Bukan, aku sama RS tuh bestie banget. Aku bilang gitu. Sama suaminya aku kenal baik, aku bilang gitu. Lu tau nggak? Kalau misalnya waktu itu gue yang memang jadi pemretnya, lu tanya gaji, kira-kira lu tau nggak jawaban gue? Misalnya nih, lu tanya misalnya, setelah 17 tahun saya bekerja, kira-kira menurut lu gue akan jawab apa? Belum bisa, tergantung momen ya. Setiap orang kan bisa tensinya bisa turun, pressure juga dari yang di atas atau dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, ada pressure, orang kan bisa berubah intonasi dan diksi yang keluar dari statement itu bermacam-macam. Alah, lu jadi kenapa jadi so serius gitu? Sebenarnya waktu lu bilang, aduh saya ini, gue mau bilang waktu gue diserang sama orang, oh ini nih yang pecat Jeremy Teti. Oh kalau gue lebih gini lah, jawaban gue, oh, saya sudah bekerja 17 tahun, apakah saya minta naik gaji? Oh tentu, tapi di tempat lain silahkan. Gue sebel banget sama lo, Nasar. Lu tapi beneran sakit. Ya enggak, kemarin pulang syuting di jalan udah menggigil udah 3 hari, aku takut DBD, ternyata tes darah semua aman, ternyata katanya kemarin katanya masih syuting. Ya gimana Bu, nam juga kerjaan bayar asuransi, bayar BPJS Bu. Lu waktu nangis tahu nggak? Waktu perekaman, oh ini luka batinku ini. Orang salvoknya bukan kemana-mana, salvoknya ini ke apa? Lu pakai kaos kutang-kutangan katanya. Ya kan di rumah wawancaranya di rumah, dan wawancara tuh sekitar 6 tahun yang lalu itu. Oh bener serius. Udah 5-6 tahun yang lalu, dan aku juga nggak tahu tayangnya di mana. Tiba-tiba aja sekarang orangnya posting lah. Aku kaget, wawancaranya kayaknya udah lama banget itu. Oh gitu, oh bukan lu wawancara baru. Di mana-mana gue suka pakai singlet, namanya juga di rumah, di rumah sakit kan biar infusnya masuk keluarnya gampang kayak gitu. Bu Rosi mau pakai singlet. Nggak serius, itu sebenarnya postingan udah lama. Nggak tahu, baru posting. Apa wawancara itu sudah lama. 2008. Lu wawancara itu udah lama. Iya. Nggak tahu deh, mungkin orangnya iseng posting lagi atau reposting atau apa, gue juga nggak tahu. Orangnya itu tinggal maaf ya Jeti, ini kok jadi kayak gini, rame kayak gini. Lu minta maaf sama gue. Oh iya, gue yang jadi konten lo. Oh sorry, maaf lahir batin Bu. Situ enak gue. Ya nggak enak juga diomongin. Asli gimana itu yang tertukarnya Sandra Dewi dan Dewi Sandra yang lebih parah. Ya gimana? Dasar udah gitu diundang semua. Oh ini ya saya ingat sebelah hati. Itu orang tersakiti beda Bu. Ibu belum pernah digituin. Coba kalau digituin, lu mau kerja ya, jangan mutung-mutung. Kalau kamu keluar bilang, antri yang mau kerja sini sudah sampai Depok. Gimana nggak sakit hati gue digituin? Aku datang maksud bertanya baik-baik aja. Bu Rosi waktu itu udah nggak ada lagi, udah cus kemana? Tahun berapa itu? 2010 apa 2011 lupa deh. Aku sama Bang Jufri sendiri, kita memberanikan diri untuk bertanya. Nah jawabannya kayak gitu, ya udah kita diam aja deh. Bang Jofri tensinya malam itu 180. Lah aku bingung untuk ngurus recovery diriku. Takut tiba-tiba ada pecah pembuluh darah, siapa yang mau bertanggung jawab? Malam-malam kayak itulah lu yang ngajak dia. Ngapain lu orang tua lu masih tanyain juga? Salah juga lu sih. Bukan aku yang bertanya, aku berdua sama-sama masuk ke ruang itu. Cara nanya-nanya, udah kerja aja deh. Ngapain nanya-nanya? Apakah sebagai karyawan tidak punya hak bertanya? Rakyat
aja punya hak bertanya kepada pemimpinnya. Karena yang memilih pemimpin itu adalah rakyat. Nggak boleh bertanya. Enggak. Sudah 17 tahun aku bekerja, baru kali itu aku bertanya gaji. Selama ini aku cuek-cuek aja. Ya udah, Tuhan memberikan saya rezeki segitu, saya terima aja. Tidak dikasih mobil juga, aku nggak bertanya. Ya udahlah, ngapain sih yang kayak gini-gini lu masih lu inget-inget, biarin aja lah. Life goes on, be strong. Ya Lu kan benar, life must go on. pamerin utang-utang lu supaya lu kelihatan berotot. Siapa? Kan nggak semua bos juga seperti apa yang lu harapkan. Ya, mungkin dia juga lagi dimarahin bininya. Ya mungkin kali lagi ada masalah rumah tangga, ke bawah sampai ke kantor, Makanya, pressure sama Ragan, kita nggak tahu kan. menurut gua ya, Kakak J, ya Iya. ya oke, it's a good story, ini. Tapi come on lah, lu karena lu keluar dari SCTV, lu dapat panggung yang jauh lebih besar. Udahlah, lu lihat ke depan, gak usah nengok kiri kanan segala macem. Buat apa? Ya kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Orang tanya, kenapa Anda keluar? Kenapa kamu begini? Ya saya harus bercerita kronologis. Iya. Masa kita langsung ke depan? Emang saya paranormal bercerita masa depan yang akan datang? Iya. Saya Cuma, bercerita oke. dari saya sendiri. Saya tidak bercerita tentang orang lain. Saya bercerita tentang apa yang saya alami. Prosesnya seperti apa yang saya lalui. Orang tidak melihat saya instan jadi seperti gini. Kan by proses hidup ini. Karir pun juga demikian. Merangkak dari gaji 300.000. Tapi kan lu kan dapat bonus 10 kali gaji. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tiap tahun saya mendapat bonus 10 bulan gaji. Tuh, nggak semua orang bisa dapat kayak gitu. Ya, saya nggak tahu, kan semuanya tertutup, confidential di envelope-nya. Ya, di mana-mana dapat bonus 10 kali gaji, gila itu gede banget tahu Kakak J. Ya kan gajiku kecil, Bu. 1 digit, belum sampai 2 digit. Kalau gaji 2 digit ya kelihatan hasilnya. Iya, baru menyentuh 2 digit. Lu kasihan amat sih hidup lu. Ya gimana? Mau berkasih-kasihan dengan siapa? Aku harus mengadu kepada siapa? Pada tembok-tembok dan kaca-kaca di kantor. Nggak ada yang sama udah bertanya langsung dan Tapi kayaknya jawabannya kayak gitu. Waktu kita satu newsroom, kayaknya lu happy-happy aja deh. Apa kesedihan kita harus di-share kepada publik, kepada orang lain. Nah itu ya aku berusaha untuk menutupin semua. Kan kita harus tampil di depan banyak orang kayak gitu-gitu kan, harus gimana gitu, menutupi kekurangan kita. Oke, luka batin dan segala macam udah dipendam aja ya, udah tahan semua, tahan, sabar dan sabar. Kerjaan sampai segitu banyak, semua kasih ke gue. Ngurusin anak titipan dari mana-mana, makeover, tolong di makeover. Emang butuh kamu kerja di ketok magic, muka menyong kiri menyong kanan, juling kiri juling kanan, suruh gue perbaiki. Emang gue ini dokter bedah plastik? Tapi lu emang ada tampang sih buat bisa disuruh-suruh. Ya mungkin nasib itu. Terima kasih. Allah ngomong, gua disuruh kasih jabatan. Lu begitu live report di Timor yang referendum merdeka, lu pakai kemeja, lu pakai jas bling bling. Lagi perang, lu pakai kemeja jas bling bling. Lu juga bling bling menyala. Nggak bling bling, kalau bling bling udah masuk ke TV sekarang ini, udah dapat endorse, udah bisa beli baju yang agak mahalan dikit gitu loh. Kalau dulu tuh lah baju-baju menyala itu pun juga dikasih orang, pergi liputan ada yang kasih dipakai. Kerjaan banyak, ini dikirim ke, lu cerita juga dong, saya dikirim ke daerah perang. Lu jangan cerita yang susahnya aja, lu cerita juga lu dikirim ke daerah perang, terus waktu live report bajunya manik nih, kita satu newsroom, wah, woi itu lagi tembak-tembakan Jeremy Tatum, wah, menyala. Lu kira lu mau ke ini double six? Kerobokan. Hah?
Gue bongkar. Ya gimana ya? Kan taste tiap orang itu kan berbeda. Kan kita diajarkan setiap presenter tuh harus punya taste dalam urusan fashion dan segala macam, dan harus berbeda dengan yang lain. Kalau standar-standar aja ya udah sama kayak yang dulu-dulu aja. Ya kan kita buat sesuatu yang berbeda agar kita diingat orang kan. Ya, Hmm. memang sih dengan Hmm. semuanya dari mulai Mas Arif, Mbak Ira, semua kan Hmm. salam SCTV. Sementara lu salam SCTV. Ya iyalah, siaranku kan jam 1 malam, nggak tentu nasibnya, Bu. Kadang jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3 yang nonton kuntilanak. Nah, gimana caranya bikin biar kuntilanak itu pada melek semua, yang di pos ronda, di pos kamling, di terminal, di stasiun, yang di rumah sakit lagi tidur-tiduran. Kan kita harus meng-create diri sendiri. Ya iyalah, namanya juga siaran malam. Siaran malam kan TPA. TPA itu bagaimana di-create jadi sesuatu. Makanya lo produser lo aki-aki ya. Ya bukan lagi, di situ udah ubanan-ubanan semua, udah kakek-kakek. Dan aku harus merewrite totally dari opening sampai closing itu menggunakan bahasa tuturku sendiri. Mana ada Ya, presenter menyapa penonton dengan selamat malam, apakah Anda punya masalah? Anda tidak sendiri, ada saya, Jeremy Teti, yang selalu setia menemani malam-malam Anda. Ya orang kan nonton sambil tiduran di tempat tidur, di kamar, di sofa, lagi leye-leye. Udah jam 1 malam, emang pulang dugem jam 2 malam kayak lalu gitu. aku Masih, habis siaran juga lu dugem. ya tergantung undangan, Bu. Ya, Beneran ya. Gue itu sebenarnya dalam hal ini gue lagi marah banget sama lo. Karena lo, gue diserang-serang. Tanggung jawab lo. Lo yang memulai, lo harus mengakhiri. Gue gak ya, maki-maki lo karena kita udah bersahabat belasan tahun. Tapi sekarang saatnya gue minta pertanggung jawaban. Aduh sakit. Sakit. emang sakit, Bu. Tangan sakit kalau digituin, apa dengan kata-kata yang keluar itu lebih tajam dari tombak, Bu. Menusuk, nusuk, 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 nusuk sampai nyungsep. Lebih nyakit. Dan yang terekam dalam mataku, memoriku, semua tuh terekam, semua seperti itu. Daripada pecah pembuluh darah dan segala macam, tumbang malam-malam hari, ya rugi bandar gue. Gue masih muda. Kasihan tuh just bling-bling lu siapa yang pakai nanti ya? Sekali, Bu. Dengan sepatu lo semuanya ya kan. Betul. Mana masih nyicil lagi, belum nyicil rumah. Enggak, rumah beli cash, enak aja. Gue nggak pernah nyicil. Iya, iya. Gue nggak semua apa-apa beli cash. Gue nggak suka utang. Takut datang debt collector ke rumah, gue pacarin nanti. Hah? Ya kan pernah orang nagih salah nomor rumah, malah datang ke rumah gue gedor-gedor. Koko Ahong apa Kakong gitu. Loh kok rumah gue jadi sasaran? Gue buka pintu, selamat malam Kak. Nggak siaran. Nggak siaran apa, orang lagi tidur siaran. Yes. Ya gitulah nasib lah, diriku memang teraniaya betul. Kakak J, tapi lu merasa nggak waktu lo itu keluar terus habis itu lo diwawancara kemana-mana, lo udah punya sangkaan nggak bahwa itu akan kena ke gue? Aku nggak tahu, karena aku tidak pernah menyebutkan nama. Itu Ya, aku juga, roasting. tapi karena abis itu diketahui dan itu beneran ada nama apa namanya, bayangin dia stafnya Pak Luhut, bayangin stafnya Menko Marves aja sampai kok, dan dia bilang kenapa ya Jeremy Teti harus ngungkit-ngungkit, dia percaya gue melakukan itu padamu, dia percaya bahwa gue sezolim itu, padahal gue itu lebih sadis dari itu. Karena aku mungkin menyebut kata pemret. Nah, orang yang tahu se-Indonesia Raya, pemret yang terkenal Rosiana Silalahi. Kalau selain itu kan nggak terkenal. Karena pemret yang tampil, yang melakukan wawancara dari kutub utara sampai kutub selatan di dunia ini ya cuma Rosiana Silalahi. Ya, jadi Ibu jangan menyalahkan, itu efek daripada popularitas Ibu. Enggak kalau yang kayak gini enggak, tapi ini ya kelakuan netizen ya udah sok galak, sok
tahu, sok menghina-hina, kayak tahu aja duduk perkaranya gitu. Gue satu Mm-mm. sisi gue senang karena dia belain lo gitu. Gue oke lah, berarti fansnya Jeremy Teti, banyak se-Republik ini. Itu oke. Tapi kalau mau memberikan dukungan pada Jeremy Teti, berikanlah dukungan pada seorang Jeremy Teti untuk be strong, Kakak J, Om J, Mas J, atau Brother J. Itu adalah supporting sistem yang keren. Tapi lu ngapain orang lain yang digeruduk ya? Ya, netizen bisa menggiring tangan orang untuk apa bikin bikin pertanyaan-pertanyaan. Ya kan aku nggak tahu, itu kan reaksi publik. Reaksi publik itu bisa positif, negatif. Pro dan kontra itu terjadi di mana saja. Lu nggak usah sok bijak deh lo. Ayo kita kan berbicara fakta. Kan seperti itu. Kita nggak bisa menggiring opini, nggak bisa ini Oh ya, menggiring itu kan mereka. bisa. Oh itu satu hal. Tapi kan kita juga perlu memberitahu dan mengeducate ya, bahwa kalau kita nggak tahu duduk Kan soal ini, jangan kemudian mengumpat sesuatu yang sebenarnya salah orang. ya namanya netizen, kita mau negur Indonesia Raya. Ini tadi malam sampai dari Amerika ada yang komentar, ada yang nanya kayak gue, kayak gini. Lah kok semua mau nanya nggak bisa. Gue bilang gitu, Ida, cukup aku aja merasakan. Aku, Bang Jufri dan Aryani Herawati yang merasakan sakitnya itu. Yang lain bisa deh. Iya betul itu udah luka, itu udah belasan tahun yang lalu. Menurut aku sudah kering. Lah tiba-tiba ada yang posting. Hmm. Jadi itu sebenarnya Sebenarnya udah lama. udah lama. Yang posting itu ternyata seorang produser, Bu. Produser Oh, produser kita ribut dulu. jagat raya. Oh, produser kita dulu atau bukan? Bukan. Bukan dari production house. Oh, oke. Mungkin Hmm. dia merasa dia perlu mulut lu kali untuk sebenarnya itu curahan hatinya dia juga. Ya nggak tahu deh, Bu. Soalnya artis juga di public figure banyak juga yang kalau dibikin sesuatu langsung menyala gitu loh. Hmm. Ah, Nah aku nggak tahu di tes ombak lewat aku atau bagaimana gitu. Kok taunya menyala? Padahal itu wawancara tahun lalu apa 5 tahun lalu. hmm. Ah, kuat artinya gini, ya udah kita ini yang namanya disebut dengan bertabayun. Ya, Menanyakan bener lu maksudnya siapa? Maksudnya apakah gue atau siapa? Karena gue aja yang sebenarnya nggak terlalu pantau sosial media, gue merasa bahwa kenapa ini gue jadi yang diserang. Satu sisi gue senang karena kakak J itu supporternya banyak. Idealnya adalah berikanlah support pada kakak J. Jangan kemudian ngamuk-ngamuk, nggak keruan, marah-marah nggak keruan, kayak seperti anjing menggonggong. Makanya sebelum tadi gue nunggu saluran dengan lo, hey netizen, stop being a barking dogs. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang gue suka banget ya KJ. Barking dogs don't bite. Jadi sebenarnya kalian kalau hanya asal mengumpat itu, lu sebenarnya hanya sekedar seorang pengecut yang bersembunyi di balik jempol tangan. It's good. Lu sayang sama kakak J, gue seneng. Jeremy Teti adalah pribadi yang hatinya baik, dia senang menolong, nggak hitung-hitungan, nggak pokoknya dia teman bagi semua orang. Dan dia kalau mau diledekin apapun satu hal, yang namanya Jeremy Teti itu nggak pernah tersinggungan. Ya, lu mah mau dikatain apapun nggak pernah marah kan? nggak pernah marah. Orang mau panggil Teti, mau panggil apa segala macam, udah suka-suka lu lah. Lu kan marahnya cuma karena nggak bisa naik gaji. Oh itu kan sudah 17 tahun, bayangkan tuh 17 tahun, bisa gitu-gitu aja. Sementara anak-anak baru, udah mendekati, bahkan ada yang udah lewat. Apa nggak sakit hati, Bu? Ya mereka lebih cakep dari lu. Lu kan Ya aku tahu diri, gue udah tua, tapi kan gue punya market. gila punya market. Ya iyalah, buktinya share dan rating kan parameter.
buktinya malam hari bisa tembus sampai 40. Mana ada program berita di Indonesia Raya yang share-nya bisa 40. Sombong banget sih lo. Bangga. Siapa lagi yang bisa membanggakan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Tapi berdasarkan data dan fakta. Ya itu tapi waktu itu Nielsen juga orangnya udah tidur, jadi dikasih aja tuh share banyak, udah tidur juga. Jadi Bisa jadi. apa dia kasihan sama lu, Nek? Udah tua masih siaran malam-malam, subuh, yang nonton Kunti. Sian, aduh kasihan banget nih perantauan kayaknya. Ya udahlah kasih loss aja itu parameter. Bu, Tapi ini kan ada netizen. masuk nominasi sampai 5 kali. Presenter Indonesia siapa yang bisa nominasi 5 kali? Kalau Bu Rosi kan langsung masuk tembus langsung. Kalau gue kan butuh perjuangan, proses, baru dapat Panasonic Global Award. Itu pun setelah resign. Berarti Dari gak resign gak dapat. waktu lu angkat piala masih terbayang ya nanya gaji ya. Nah, orang nggak tahu kan di belakang konflik batin yang aku rasakan dan segala macam. Ya, aku hanya menceritakan bahwa di balik layar, di ruang redaksi itu terjadi begini dan begini. Jadi, biar netizen juga tahu. Dan ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang. Lu nggak tahu di belakangnya dia gimana dan bagaimana. Sebenarnya hatinya kayak, ternyata. Kenapa? Leleh. Ada pertanyaan apa? Ada netizen yang kangen banget ngeliat Ibu sama Kakak J ini baca berita bareng. Nanti boleh nggak sedikit gitu baca berita bareng? Kita disuruh baca berita bareng, Jay. Jangan. Satu, gue nggak pernah satu frame sama dia. Kedua, lakian gue. Aduh. Yang Lagi-lagi. ditunggu baca berita tuh Jeremy Ceci. So, anyway, ya udah. Gua kalau dan ternyata lu beneran sakit. Lu nggak gimmick kan tuh infus. Gusti, dipanggil ya, ini rumah sakit ya, nih. Bener. Iya Bu, tadi malam tuh gue menggigil dari studio dan di mobil tuh dinginnya minta ampun. Oh kenapa udah 3 hari? Sorry ya, kemarin gue habis pasang kateter gitu. Sorry ini gimana nyangkutinnya? Awas dilarang. infusnya malah turun, malah kenapa-napa lu jadi ada apa-apa gue tersangka lagi. Lu pokoknya abis ini jangan metong dulu ya. Ya Allah Bu, Tuhan. Gue takut. Abis gue malah itu. Banyak, tenang aja. Banyak malaikat-malaikat yang baik hati jaga gue. Amin. Pokoknya lu jangan tambah sakit dan kenapa-kenapa abis ngomong sama gue nggak mau nih. Ya, disebut jadi gara-gara gue lagi. Netizennya mau siapa lagi? Terus soalnya banyak yang belain. Hah? Siap-siap aja abis ini Bu. Apa? Netizennya cari, siapa sih itu yang berambut ungu terong kayak gitu? Emang boleh presenter rambutnya warna ungu? Kan cuma satu di Indonesia Raya. Emang boleh siaran? Emang boleh? Adanya diliuk-liukin, salam SCTV. Emang boleh? Iya, cuman gue doang yang boleh. Lo itu, ya zaman itu, lo tuh sebenarnya nggak ada yang bisa ngelarang lo. Suka-suka lo deh. Lo mau ngapain? Saudara, malam hari ini bersama saya, Jeremy Teti. Tapi buktinya hanya orang lu di ini suka-suka lu bisa siaran, hanya lu, nggak ada yang lain. Kalau orang lain tuh udah kena SP bacanya kayak begitu, cuman lu doang suka-suka lu mau ngapain selama siaran, suka-suka lu Kakak J. Oh begitu. Nah iya, siapa yang bisa? Tapi menurut itu tadi siapa yang bisa larang di lapangan pakai baju bling bling? Cuman Jeremy Teti. Kalau anak baru udah kena SP dia kagak boleh. Hanya Jeremy Teti kalau live report suka-suka hatinya dia mau pakai baju apa, dia kemejanya dibuka sampai ke sini. Suka-suka dia. Malam juga dia mau apa. Pokoknya kalau ada di industri ini sebutkan anchor yang sesuka hatinya siaran, siapa namanya? Jeremy Taeyong. Cuman lu. Reporter live report tuh ini di jalur mudik pakai payung transparan. Nah iya lu kan. Iya.
gue harus membuat sesuatu ala-ala Ebi3 gitu. Dan waktu itu kan video klip Ebi3 lagi baru di launching. Kayaknya something different gitu loh bagi gue. Udah pakai payung kan transparan kan, mataharinya bisa tembus, lightingnya, top lightnya nggak terkena kepala, udah panas, udah naik di atas itu jalan tol di apa tembok-temboknya, belum lagi dilempar-lempar orang, dihujat-hujat. Kameramennya lebih galak dari gue. KJ, gue tuh bersyukur banget loh. Apa namanya? Gue sungguh salah satu anugerah dalam hidup gue. Ya, gue saat ini menjadi pemimpin redaksi, nggak ada reporter kayak lo, itu anugerah lo dalam karir gue. Ya. Setiap orang kan kalau ada reporter Kompas TV model kayak lu live report dengan baju bling-bling, kemeja kancingnya sampai turun ke depan, di paling bawah, payung berwarna gini, gue nggak tahu gue harus ngapain. Asli, mendingan gue minum obat tidur gue. Lu bersyukur kayak bener-bener lu ada di jalan lu. Bu, seandainya presenter ibu namanya Elgen Fridianto itu, kalau kayak gitu gimana, Bu? Titip salam boleh nggak? Apa? Saya Elgen Fridianto, yang artikulasi nggak jelas gitu loh kalau baca. Elgen, elegan apa elegan? Elgin baca, nggak tahu Bu. Macam lo ya? Iya, awas nggak? Ya aku fans boleh kan? Nggak usah lu ngefans sama dia, nggak usah, nggak. Jangan. Dia anak baik-baik, jangan. Baik-baik kan urusan dia dengan Tuhan dan orang tuanya. Dan saya, dan satu lagi. Emang nggak masalah. Orang udah menikah aja bisa cerai kok. Ngapain sih ribet? Aduh, ini percakapan sudah harus KJ ya. Lu nonton lagi titip aja. Nggak usah lu ikut ini ngefans sama presenter yang nggak usah. Jangan. Terus salah satu lagi saya Arizona Gali. Aduh, kayaknya tenang hidup ini ya, Bu. Kalau dibaca berita gitu loh. Kayaknya nggak ada konflik, nggak ada. Iya, anak buahnya sendiri dia nggak tahu. Nggak dengar namanya. Siapa? Saya Arizona Gali. Aduh, kayaknya dunia itu adem gitu loh. Aku suka nonton. Jadi gue tahu deh, dia tuh tenang, cool, calm, confident kayak gitu. Ya Allah Tuhan, suaranya berat lagi. Aku nggak kenal loh, Bu. Cuma gue suka nonton kok, yang kayaknya adem gitu loh. Kayak di bawah pohon beringin, kayaknya tenang, adem gitu loh. Aduh, perasaan gue udah nggak enak. Ada orang terbaru Kompas TV, itu juga cakep. Iya. Keren banget. Cakep. Namanya Cak Eko Wahyu Tawantoro. Yo, wassalamualaikum. Si Cak dari Madura itu kan, dari Surabaya itu kan. Kalau dia? Ya udah, itu silahkan kembali ke alamnya masing-masing kalau udah kayak gitu. Sama yang satu yang rambutnya gimbal-gimbal tuh gue suka, Gracia Adur. Kayaknya itu ala-ala kita di Amerika gitu, kayak Afrika gitu, gimana. Kayaknya unik banget itu ya. Keren ya. Di makeover keren itu, jadi bintang, jadi diva-diva kayak gitu loh. Ala-ala Spice Girl gitu. Ya cakep. Gitu dong. Lihatnya Gracia, kita ada juga Audrey Chandra, Nilu, itu. Jangan Elgin, Gali. Lebu. Tiap orang kan punya selera sendiri-sendiri, punya fans. Ya Allah Tuhan, galak banget ya ibu ini, coba. Boleh dong. Enggak, gue udah tahu, gue tahu lu udah belasan tahun, gue nggak mau. Itu ada dalam doa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Ya Allah Tuhan, Bu. Enggak, aku cuma lihat aja kok senang, enak gitu kan. Presenter kalau adem gitu kayaknya lihat enak. Ya, itu ada namanya Eko Wahyu Tawantoro, keren. Ya Allah, Bu. Ada yang lebih tua lagi nggak sih? Ada Zainal Bakti. Udah pensiun kayaknya itu. Ada mudaan dikit, Bayu Sutiono. Oh iya, kan teman lama itu. Kenal lah. Kurang ya? Bayu Sutiono. Setiap orang kan punya magnet berbeda, tingkat magnetik. Ya kan saya. Kurang itu. Kayak Elgen Fridianto. Cuma nggak jelas dia omong apa, kadang gue juga kagak mudeng. Terlalu cepat kayak
dikejar-kejar Satpol PP kalau ngomong. Jadi kalau dia nanya gaji gimana menurut lo? Oh, langsung gue naikin. Gue pemret gitu loh. Kan deh mulut gue. Monyong dasar lo. Ya udah, Kakak J, hari ini kemarahan gue dan kejengkelan gue sudah terpuaskan. Yang penting gue udah langsung klarifikasi sama lo bahwa ya sebenarnya gue jengkelnya bukan sama lo sih, sama netizen yang suka sok lebih galak, kayak tahu persoalan ini main Betul. marah-marah, main geruduk. Janganlah itu. Tapi kenapa kalau mungkin karena ini tentang seorang Jeremy Teti, di mana kita sebenarnya adalah bestie. Best. Nah, kemarin aku klarifikasi dalam satu program TV di Mampang juga mereka tanya, apakah Rosiana Silale? No, itu the bestie gue. Enggak. Gue kenal baik Lah itu banget. nggak masuk, kayaknya itu diedit. Nah, tergantung di bip nggak mulut gue kayak gitu. Itu kan editorial mereka, gue nggak tahu deh. Kenapa lu tapi awalnya ketika ini rame kenapa bilang saya nanti lu ini yang ada ini lu siap ya, kenapa? Lu menikmati juga kan gue digeruduk. Enggak, aku nggak tahu. Ternyata setelah itu baru dibilang, baca. Ya Allah, segitu banyak ribuan gitu, belasan ribu, puluhan ribu sampai suruh baca. Kok RS semua? Waduh, kayaknya gue tunggu nih, ibu pasti marah nih dari. Gue tunggu gue dipanggil menghadap ke jaksa penuntut umum di sana. Ya, memang gue marah. Maafkan aku, Bu. Bukan aku yang melakukan itu semua. Netizen yang menggiring ke sana. Karena ibu terkenal. Kalau ibu nggak terkenal, nggak bakalan diomongin orang. Gak ada peres lu. Serius lah. Kan ibu terkenal banget pemret se-Indonesia Raya. Enggak lah. Tidak ada yang menyamai saya Jeremy Teti. Nggak segitu. SCTV. Saya Jeremy Teti, salam Kompas TV. Simpel aja. Tapi nyentuh gitu loh. Gimana? Jadi kalau aku misalnya membaca berita Kompas TV, gimana lu mau bikin trademark? Demikianlah Kompas Malam kali ini bersama saya, Jeremy Teti. Salam Kompas TV. Aduh, gila lu. Apa dosanya? Apa dosanya memberikan kepada penonton? Apa bagi? Dulu gue pernah siaran pakai gini-gini, boleh? Pakai dasi warna pink. Di sini ada banyak anak NTT ya, ada Yasir Nenek Ama, lalu ada Mario Sarong tuh kayaknya Ambon. Lu jangan memberikan inspirasi yang enggak ya pada anak NTT di Kompas TV ya. Hah? Ya terserah mereka. Enggak. Mereka mau belok yang ke kanan, tinggal pilih kan hidup ini. Hidup ini pilihan. Enggak. Kita sudahi percakapan ini. Belum selesai dong. Enggak. Titip-titip salam boleh dong. Lo mau titip salam nggak? Ada yang cakep juga namanya Mas Andi Budiman. Bukan dulu di Pinter. Oriental look. Enggak. Oh gitu. Oh enggak. Gue sukanya selera Andreas. Gue seleranya ya. Hah? Indonesia. Gue sukanya selera gue warteg, nggak suka yang ini. Oh ini keren banget. Keren. Iya kan versi ibu kan berbeda, Bu. Ini lo tahu nggak ya? Yang barusan gue ngomong ini bener-bener kan sekarang kan zaman drakor ya. Iya. Wah, lo pokoknya Andreas Tirta-Rianto lu cari, kita lagi mau orbitin. Andreas Tirta-Rianto itu bener-bener kalau drakor yang main Crash Landing on You tuh, hah? Yoon Bin, oh gila, cakep banget. Not sorry, enggak. Gue nggak suka yang bening-bening, gue suka yang letak-letak gitu loh, gelap-gelap gitu loh, yang eksotis gitu loh. Gue nggak suka orang bening, sorry ya, selera kita berbeda, Bu. Ponyong. Ibu kapan kita party, Bu? Ya. Di Bali aja, Bu, kita by the way, tapi aku mau ngomong satu hal, pokoknya kalau nanti lu ditanya lagi, kita pernah selalu punya sesuatu yang menyakitkan, tapi contoh yang dari lu adalah begitu lu down but
bounce back again, bangkit kembali. Karena kan tanpa seorang Jeremy Teti yang kuat, lu pasti nggak akan mungkin jadi seperti ini gitu. Sama aku sih KJ, ya udahlah, ada pengalaman yang kurang menyenangkan di tempat kita kerja dulu. Ya udahlah, it's okay lah. I mean, dari Liputan 6 juga KKJ kan jadi punya panggung yang jauh lebih besar. Betul sekali. Aku tidak menyebutkan tentang program atau corporate, hanya personal, Bu. Personality aja, secara personal aja, person to person aja, nggak menyebutkan keseluruhan. Aku di sana kan baik-baik ya, tanpa aku sampai sekarang aja orang tetap masih ingat gue dengan salam-salam gue. Nah itu karena cerita indah, cerita kurang indah di masa tempat kita bekerja dulu itu adalah yang membentuk kita jadi kita seperti sekarang. Betul. KKJ jangan kelamaan disimpan luka batinnya, nggak baik tahu. Nggak, sebenarnya sih tergantung, jangan yang mancing. Kalau gue dibanting sekarang menyala. Kalau dulu gue takut, gue tahu ini takut itu. Oh sekarang lu korek, gue udah kayak aftur, bukan bensin lagi, aftur, langsung menyala gue. Nggak boleh. Lo nggak boleh bawa yang kayak gitu-gitu dalam perjalanan hidup lo. Nggak baik. Makanya lu sakit-sakitan. Karena lu mendam luka batin, nggak boleh. Ya mudah. Aku berusaha untuk itu, meredam itu semua. Nggak boleh. Aku udah memaafkan kok, Bu. Sebenarnya dari awal aku udah memaafkan itu semua. Itu bagian dari perjalanan hidupku, perjalanan karirku. Ya udah, aku udah memaafkan sebenarnya. Tiba-tiba itu barang muncul, ini siapa lagi yang posting kayak ginian? Udah lama nih, Mbak. Kejadian udah belasan tahun yang lalu. Iya. Jadi selalu lo harus kasih moral ceritanya adalah apapun yang dikatakan orang, meskipun itu lo terluka, tapi lo akan selalu pulih. What doesn't kill you makes you stronger. Oke, siap. Sayangku. Kamu cepat sembuh ya? Iya, aku sih sebenarnya nggak sakit, cuma ini kan untuk berarti lu gimmick dong. Katanya nggak sakit. Enggak, memastikan aja, Bu, daripada kalian DBD, ayo pilih mana. Orang banyak banget rumah sakit. Nyamuk juga males sama lo tahu. Gimana nggak jelas? Nyamuk juga males sama lo. Nyamuk nakal suka. Nyamuk baik-baik nggak suka, yang nakal yang suka. Tapi udah bener sih, supaya lu nggak kenapa-napa. Siapa tahu sekarang kan lagi banyak DB ya. Betul. Untuk memastikan aja sih ini sebenarnya. Iya. Sehat-sehat ya KKJ. Iya. Gue kangen. Ya, Bu Ros. Aku rindu padamu. Love you. I love you. Get well soon. Love you too. Aku tutup ya. Aku tau nggak? Ntar dulu. Ini Bu Hati. Pakai musik dong. Satu lempar penonton. Ini masih jam kerja. Kira ini mana cara main? Gue ingat berasa di Tanamur zaman dulu gitu, naik di stage gitu, terus digerebek polisi. Gila. Dadah sayangku. Ya dah.